Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladandi, NPM 183112764 Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah kecerdasan buatan dan logika fazi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu judul paper. Judul paper saya di sini yaitu evaluasi pengaruh parameter lingkungan terhadap penyebaran COVID-19. Yang kedua, jelaskan isi abstrak paper. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia telah mengalami wabah dan penyebaran penyakit menular baru atau COVID-19. Penyebaran penyakit ini telah begitu parah dan bahkan banyak negara maju harus berjuang untuk mengelola situasi ini. Namun, di beberapa negara seperti China dan Australia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi krisis. Sejauh ini, beberapa pencegahan untuk menahan penyebaran infeksi telah muncul. Sejumlah penelitian telah dilakukan di seluruh dunia secara paralel untuk mengembangkan strategi untuk menahan virus, serta untuk menentukan kondisi iklim atau atmosfer yang mendukung penyebaran COVID-19. Selanjutnya masuk pada soal nomor 3, yaitu jelaskan latar belakang isi paper tersebut. Latar belakang pada isi paper ini yaitu penyakit coronavirus 19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru SARS-CoV-2. Coronavirus terdiri dari partikel yang dibungkus bola atau pleomorfik yang mengandung RNA untai tunggal atau sense positif. Untuk soal nomor 4, jelaskan masalah yang dimunculkan dari paper tersebut. Masalah yang dimunculkan yaitu virus ini ditularkan melalui pernapasan yang dikeluarkan ketika batuk atau bersin. Protokol kesehatan dan keselamatan merekomendasikan untuk mengulangi penyebaran COVID-19 dengan cara sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di tempat umum sekitar 1 meter. Dan untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis paper. Untuk jawabannya itu untuk mengetahui jumlah orang-orang yang terkena dampak COVID-19 di seluruh dunia, dan ini nomor 6, jelaskan metode yang digunakan di paper. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dilakukan perbandingan 3 parameter lingkungan untuk menilai faktor-faktor tersebut terhadap penyebaran COVID-19. Dan untuk nomor 8 yaitu jelaskan hasil yang diperoleh. Jawabannya itu gambar 4-6 menunjukkan grafik permukaan 3 dimensi yang menghubungkan input ke output. Pada gambar 4 terlihat bahwa hubungan antara suhu, RH, dan jumlah orang yang terkena dampak, dan ini gambar hubungan antara suhu RH dan jumlah orang yang terkena dampak positif. Pada gambar 5 ini menunjukkan bahwa suhu memiliki dampak yang lebih besar pada jumlah orang yang terkena dampak daripada UV atau ultraviolet. Saat suhu meningkat dengan UV yang lebih rendah, itu mengurangi jumlah orang yang terkena dampak. Hasil yang hampir sama diamati dibandingkan dengan RH atau rhesus dan ultraviolet, dan ini hasil gambar pengujiannya yaitu hubungan antara suhu ultraviolet dan jumlah orang yang terkena dampak. Dan gambar 6 ini, saat kesehatan reproduksi menurun, maka jumlah orang yang terkena dampak pun menurun dan tidak bergantung pada ultraviolet. Dan yang 9 yaitu jelaskan analisa-analisa yang dihasilkan dari paper ini. Untuk analisa yang dihasilkan, yang pertama itu ketersediaan data WHO yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini disertakan dalam artikel tersebut. Dan yang kedua yaitu konflik kepentingan. Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait penerbitan makalah ini. Dan yang ke-10 yaitu ide saya untuk mengembangkan
metode yang ada di paper untuk meningkatkan keakurasian yaitu fuzzy logic adalah berbasis sistem kalkulasi berilustrasi terhadap tentang derajat kebenaran. Sebuah alternatif dari logika boolean itu menganggap angka antara 0 dan 1 sebagai kebenaran parsial yang bisa menghitung parameter numerik dan linguistik. Model logika fuzzy dirancang dan diterapkan. Ditemukan bahwa RH dan suhu yang baik memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap penyebaran COVID-19 dibandingkan dengan ultraviolet. Mungkin itu saja dari jawaban UAS mata kuliah kecerdasan logika fuzzy. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.